Pemilu 2024 diprediksi panas, bahkan terkesan mengerikan. Prediksi ini dikeluarkan oleh beberapa pengamat berdasarkan riak-riak demokrasi menuju 2024 yang terjadi saat ini. Bahkan menurut pernyataan beberapa pengamat nasional ini, jika dilihat dari remah-remah atau residu sisa-sisa konfrontasi saat pemilu 2018 silam, hari-hari ini perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, pergesekan ide ini semakin kelihatan muncul ke permukaan. Terhadap kondisi menurut banyak pengamat itu terkesan mengerikan. Ini dibuktikan dengan mulai terlihat segmentasi pemilih, di mana agama mulai dimainkan sebagai komoditas politik yang paling seksi. Agama dijual di mana-mana. Dan jualan agama ini mulai terlihat ketika banyak fasilitas umum, semisal trotoar di Banten, di lokasi Malioboro di Jogja, itu digunakan untuk kebutuhan melakukan kegiatan keagamaan. Orang lalu merasa bahwa sangat agamais, sangat beriman ketika mereka mampu menunjukkan bahwa mereka beragama di hadapan publik. Padahal sesungguhnya pesan keagamaan yang harus dibawa oleh seorang yang menyatakan diri dia beriman, dia sangat agamais, itu ditunjukkan lewat sikap perbuatan yang terejawantakan dalam perilaku yang penuh cinta, berbagi kasih, berbela kasih, berbelas asih, seperti itu. Yang ditunjukkan saat ini adalah masyarakat dibodohi, dipengaruhi dengan sejumlah perangkat-perangkat atau atribut keagamaan. Orang lalu merasa bahwa mengenakan atribut keagamaan, busana-busana yang sangat agamis, itu menunjukkan kedalaman imannya. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana agama itu menginfiltrasi masyarakat kelas menengah ke bawah yang kemudian terkooptasi menjadi sebuah kepentingan politik untuk tujuan kekuasaan. Jika kita saksikan pemilu DKI 2017 silam yang menjadi tonggak awal hancurnya demokrasi di Indonesia, di mana perseteruan agama diangkat secara vulgar, kita kemudian melihat saat ini bagaimana figur-figur itu kembali dimunculkan. Dan partai-partai yang kemarin berseberangan dengan mengangkat isu agama, hari-hari ini kembali mengangkat isu agama sebagai sebuah kepentingan, sebagai sebuah hal yang perlu dibela. Mereka kemudian seolah-olah ingin meminggirkan Pancasila dengan menyatakan bahwa ajaran agama atau ideologi agama itu menjadi hal yang tidak terbantahkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan Indonesia saat ini. Nah, terhadap kondisi ini, semua agar jangan sampai kekuasaan di 2024 jatuh pada tangan-tangan yang memanfaatkan, bahkan menjualkan dan merendahkan agama. Terhadap kondisi ini kita perlu rasional. Semua tempat peribadatan dengan menyatakan dia adalah nasionalis. Terhadap orang ini kita perlu tahu, kita perlu yakin bahwa kamuflase yang dilakukan tidak lain untuk kepentingan kekuasaan. Dan terhadap orang-orang semacam ini sudah pasti ketika kekuasaannya goyah, ketika apa yang dia pegang goyah, maka jualannya adalah kepentingan kekuasaan dan taruhannya adalah mengorbankan negara. Pesan yang mau kita sampaikan terkait Pesta Demokrasi 2024 nanti, jangan sampai kita kemudian mempercayai negara kita bahwa Indonesia saat ini sementara terganggu kesehatan. Indonesia saat ini sementara terganggu kebinekaan. Sejumlah pernyataan, sejumlah perlakuan, bahkan perlakuan lembaga peradilan, semisal vonis Muhammad Kece yang begitu tinggi dan jomplang jika dibandingkan dengan vonis seorang Munarman tersangka teroris, Yahya Baloni yang begitu lama menistakan agama yang minoritas, memperlihatkan bahwa bagaimana sentimen keagamaan itu sudah masuk sampai pada lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan jaminan tentang tegaknya rasa keadilan yang berdiri di atas semua kepentingan, semua elemen bangsa dan negara. Pernyataan awal tadi bahwa 2024
bakal menjadi ajang yang sangat menyeramkan. Demokrasi Indonesia 2024 adalah demokrasi yang diwarnai pertikaian keagamaan setelah pilarnya ditanam di tahun 2017 dalam Pilkada DKI. Sebuah rekonsiliasi yang katanya tidak pernah terjadi antara kadrun dan cebong, antara pemerintah yang berkuasa saat ini dengan mereka yang kalah kemarin, sebenarnya harusnya sudah selesai ketika Prabowo Sandiaga Uno yang mewakili kelompok yang berseberangan dalam proses kemarin diakomodir dalam sistem pemerintahan kali ini. Namun persoalan ini tidak cukup kuat membingkai retaknya kebersamaan dari kontestasi pemilu 2018 silam. Karena kepentingan sesungguhnya adalah kepentingan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi keagamaan itu sendiri. Barisan-barisan sakit hati, para pemilik modal yang berusaha mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, berusaha mendanai sebuah kegiatan apapun itu, agama, non-agama, sepanjang itu menguntungkan mereka, sepanjang itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk mengendalikan pemerintah dalam rangka mendapatkan keuntungan, akan mereka lakukan. Yang penting keuntungan mereka terpenuhi. Pertarungan di 2024 bukan hanya pertarungan kaum kapitalis, bukan hanya pertarungan para pemilik modal, bukan hanya pertarungan partai politik saja. Tapi pertarungan 2024 akan semakin sangar, akan semakin menyeramkan. Karena pertarungan politik di 2024 adalah pertarungan agama. Kita sudah melihat bahwa sejarah membuktikan ketika agama menginfiltrasi sebuah negara, maka yang terjadi adalah kehancuran. Negara-negara berdiri agama saat ini mulai ditinggalkan. Orang mulai berpikir rasional dan agama hanya menjadi bandul atau penuntun moralitas dari warga. Menuju 2024, yakinkan diri kita, bersihkan diri kita, percayakan suara hati kita. Yang kita pilih, kita percayai adalah pemimpin yang bebas dari kepentingan agama, yang tidak menjadikan agama sebagai alat politik, yang tidak menjual negeri ini kepada kapitalis, pada pemilik modal. Jangan sampai kita kemudian jatuh dan menjual negara kita hanya karena kiblat kita pada agama atau negara-negara yang bercorak agama. Agama cukup menjadi panduan, menjadi bekal, menjadi penunjuk bagi moral hidup kita dalam berbagi, dalam kebersamaan, dalam menciptakan atau mewujudkan serta menghadirkan Tuhan di negeri ini. Tapi agama tidak boleh menjadi alat untuk kita saling membunuh bersama kita sebagai makhluk Tuhan. Karena siapapun di negeri ini tidak pernah ingin dilahirkan, tidak pernah minta dilahirkan sebagai Kristen, tidak pernah minta dilahirkan sebagai Islam, tidak pernah minta dilahirkan sebagai Hindu, Buddha, ataupun aliran kepercayaan lain. Tapi satu yang pasti, mereka bahagia, mereka lahir sebagai anak-anak. Mari kita jaga Indonesia. Seseram apapun pemilu di 2024, kita pastikan Pancasila, NKRI tetap kokoh menuju harapan yang kita cita-citakan. Salam.